Hari ini telah lahir bagi kita seorang bayi mungil dalam kandang dan dibaringkan di dalam palungan hewan. Ia yang adalah Raja yang Maha Mulia telah turun ke dunia menjadi kecil, menjadi miskin, menjadi rendah sama seperti kita manusia, agar kita manusia diselamatkan. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Natal adalah sebuah peristiwa di mana kita merayakan inkarnasi diri Allah. Allah yang Maha Kuasa mau menjelma menjadi manusia, mengalami dan merasakan hidup sebagai manusia biasa dan tinggal bersama-sama dengan kita. Dalam dunia perjanjian lama, Allah berbicara kepada manusia, menyelamatkan manusia dengan perantaraan para nabi. Dan kali ini Allah berbicara kepada manusia, menyelamatkan manusia dengan datang secara langsung ke dalam hidup manusia. Pertanyaannya, mengapa Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, untuk menyelamatkan manusia, Ia harus datang ke dunia? Ia bisa menggunakan cara lain, dan bukan dengan mengutus Yesus sengsara dan wafat di kayu salib. Tentu saja semuanya ini ada maknanya. Jika saya bertanya, bagaimana pendapatmu tentang COVID? Jawaban yang berbeda akan saya dapatkan ketika saya bertanya kepada orang yang pernah terpapar dan orang yang belum pernah terpapar. Orang yang belum pernah terpapar akan mengatakan dengan berbagai macam teori yang pernah ia baca atau ia dengar. Dan ia akan mengatakannya dengan nada biasa-biasa saja. Namun, orang yang pernah terpapar akan menceritakan dengan sangat baik berdasarkan pengalamannya, bahkan bisa sampai terbawa perasaan. Ada dua poin yang mau ditekankan. Pertama, ketika kita mempunyai pengalaman, kita akan sungguh merasakan betapa lelahnya berjuang dalam kesendirian. Dan orang akan mudah percaya ketika kita menceritakan. Yang kedua, ketika kita tidak mempunyai pengalaman dan kita menjelaskan, orang akan mengatakan, coba kamu alami dulu. Ya, dia mengatakan dengan gampang karena dia belum pernah mengalaminya. Atau bermain sepak bola, itu capek. Tapi capeknya itu akan berbeda jika diceritakan oleh seorang pemain dengan seorang supporter. Poin yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa Allah dulu berbicara kepada kita manusia, menasihati manusia dengan perantaraan para nabinya. Ia tidak pernah merasakan secara langsung bagaimana manusia berjuang dan hidup. Karena itu, cara lain yang Allah gunakan adalah Ia datang secara langsung turun ke dunia untuk mengalami hidup, berjuang, lapar, miskin, menderita, gembira, sukacita bersama dengan manusia. Dengan kedatangannya sendiri secara langsung sebagai manusia, kita mempunyai seorang teladan yang real, bukan teladan bayangan. Apa saja yang kita alami, rasakan di dunia ini, ia sendiri sudah pernah alami dan rasakan. Sehingga nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran yang ada di dalam kitab suci, itu bukan berdasarkan teori, melainkan berdasarkan apa yang telah ia alami. Apa yang telah ia alami dan rasakan, itulah yang dibagikan, dinasihatkan kepada kita. Maka kita harus mendengarkan dan menjalankannya. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Adalah tema Natal Nasional tahun 2022 ini. Yang mau ditekankan di sini adalah kepekaan dan kreativitas para majus dalam mendengarkan bisikan Allah dan menanggapinya. Walaupun mereka dalam suasana yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan, namun pikiran dan hati mereka tetap mengarah kepada Allah
dan mampu mendengarkan bisikan Allah untuk menghindar dari Herodes. Dan mereka pun kreatif dalam mencari jalan lain untuk kembali ke negerinya. Allah pun telah mencari jalan lain untuk mendekatkan diri dengan manusia, yaitu turun secara langsung ke dunia dan tinggal bersama dengan manusia. Maka kita manusia pun diharapkan untuk selalu peka dan kreatif dalam mendekatkan diri dengan Tuhan dan sesama. Dengan Allah, kita diharapkan membangun komunikasi dengan meluangkan waktu untuk berdoa, merayakan Ekaristi, atau kegiatan-kegiatan kreatif yang lainnya, di mana membantu kita untuk bisa mendekatkan diri dengan Allah. Dengan sesama, mau menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, memaafkan, mampu menerima permohonan maaf, rendah hati menerima masukan orang lain, terbuka pada pandangan orang lain, dan juga masih banyak perbuatan-perbuatan kreatif lainnya di mana membangun hubungan yang baik, yang akrab, yang harmonis dengan sesama kita. Yakinlah, dengan tindakan-tindakan yang kecil ini, kita akan semakin akrab dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Selamat merayakan Natal, saudara-saudariku. Damai Natal tinggal di hatimu. Damai Natal tinggal di dalam dirimu. Dan setelah itu, jadilah pembawa damai bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.